Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung, selamat datang pada acara pada hari ini. Pada pagi hari ini, PPHI bekerjasama dengan PT Dexa menyelenggarakan webinar dengan judul Management of Chronic Hepatitis B and Other Liver Disorders, yang akan menampilkan 3 pembicara. Pembicara pertama, Dr. Juverdi Kurniawan dari Divisi Hepatobiliar RSCM FKUI. Pembicara kedua juga dari FKUI, Profesor Dr. Rino Abdul Ghani, dan yang ketiga Dr. Lutfi Parewangi dari Makassar. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan Dr. Juverdi untuk menyampaikan presentasinya. Waktunya sekitar 15 menit, Dr. Juverdi ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Bagawan atas instruksinya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan agar saya bisa membagi mengenai topik pertama ya, mengenai safety prosedur di untuk tindak-tindak di hepatobiliari. Sudah terlihat ya, Dok? Sudah. Oke. Baik. Jadi saat ini kita tahu ya sudah sekitar 2 tahun pandemi COVID-19. Kita mulai dari 2019 Desember awal itu mulai infeksi pertama di Wuhan. Kemudian di Indonesia yang kasus pertama di bulan Maret. Kemudian juga tanggal 11-nya WHO baru menyatakan pandemi ya di tahun 2020. Kemudian di September 2020 mulai diidentifikasi varian Alpha ya, Alpha. Kemudian di Oktober 2020 mulai diidentifikasi adanya Delta di India. Kemudian 2021 Januari 11 kita mulai di Indonesia vaksinasi massal. Dan di bulan Juli kita tahu di 2021 itu adanya peak daripada varian Delta waktu itu di Indonesia bisa harian itu sampai 56 ribuan waktu itu. Kemudian di tahun 2022 ya, di tahun 2021 itu November mulai adanya Omicron ya diidentifikasi. Dan Indonesia Desember 14 2021 mulai untuk anak itu ya, umur 6 sampai 11. Di 2022 di Indonesia waktu itu di mid Februari Omicron ya merebak dan sangat meningkat, jumlahnya melebihi daripada Delta kita tahu waktu itu. Dan sampai tanggal 18 April di Indonesia 198 juta lebih sudah menerima vaksin pertama dan sekitar 162 juta lebih sudah menerima vaksin kedua. Tentunya kita tahu pandemi ini mengubah sistem healthcare kita ya terhadap berbagai emerging burden yang ada terutama untuk COVID ya, selain juga penyakit-penyakit lain yang memang non-COVID yang harus kita perhatikan. Dan bagaimana pandemi ini mengubah sistem healthcare kita lihat ini data survei ya, ini dari Dr. Begawan nih dan teman-teman ya, di mana ada perubahan praktis nih, di mana untuk pasien-pasien rawat jalan jam kerja dikurangi ya, kemudian juga pasien dibatasi, kemudian juga konsultasi waktunya tuh untuk ketemu dokter juga dibatasi juga ya, tentu untuk menjaga penularan. Untuk inpatient rawat inap waktu itu ada limitasi juga untuk visit ya, jadi visit juga dibatasi orangnya, visit juga tidak terlalu lama gitu ya. Kemudian untuk pasien-pasien tidak terlalu perlu di rawat inap juga dibatasi. Kemudian bagaimana untuk tindakan endoskopi ya, endoskopi itu ada rumah sakit yang menghentikan sama sekali, ada yang membatasi jumlah pasien ya, ada juga yang mengurangi sebagian daripada tindakan-tindakan endoskopi secara parsial atau sebagian. Dan indikasinya itu menjadi shifted ataupun menjadi berubah hanya semua yang emergensi seperti hematemesis melena, ya adanya gastrointestinal symptom dengan alarm sign, ataupun hematokezia. Jadi memang ini mengubah
healthcare sistem kita waktu itu. Nah, waktu awal dari 2020 ya, Asia Pacific Society Digestive ya, endoskopi itu membagi pasien-pasien menjadi urgent, elektif ya waktu itu. Nah, dengan adanya pembatasan seperti itu tentu ada dilema. Apakah memang hanya yang urgent saja, yang emergency saja dikerjakan? Bagaimana dengan yang melimitasi prosedur-prosedur yang non urgent? Ya, pada awal pandemi tahu dengan mengurangi pasien tentunya bisa mengurangi cross infection ya. Kemudian waktu itu juga APD masih terbatas sehingga perlu dikonserv juga ya untuk kepentingan nakes. Kemudian juga banyak perawat atau dokter di redeployment untuk penanganan COVID ya, sehingga tindakan-tindakan yang non COVID itu banyak yang dibatasi. Dan akhirnya pada pandemi akhir ini ataupun akhir-akhir ini kita dapatkan bahwa dengan adanya pembatasan tadi itu menjadi dia delay diagnosis, treatmentnya juga menjadi terlambat ya untuk kasus-kasus premalignan ataupun GI cancers. Dan itu meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien tentunya saat ini dengan pembatasan yang awal-awal tadi untuk pasien untuk tindakan non urgent. Nah, ini bagaimana di rekomendasi terakhir nih 2022 di era di mana vaksinasi sudah masif dikerjakan dan juga varian-varian viral tadi yang sudah bermunculan dari Alpha, Delta, Omicron. Ini dari asosiasi ya endoskopi Eropa ya dan Atlantik Utara itu memberikan rekomendasi untuk pre-prosedur tetap diminta kalau untuk endoskopi melakukan PCR ya. Kemudian untuk healthcare-nya ya yang di ruang endoskopi itu semua harus fully vaccinated ya, baik dokternya, perawat ataupun semua yang terlibat di ruang endoskopi. Ataupun kalau yang sudah terkena itu setidaknya sudah recover dari COVID selama 6 bulan ya, 6 bulan ke atas. Untuk intraprosedur ini diharuskan pasien itu negatif PCR-nya ataupun tes NAT-nya ya berdasarkan molekular itu setidaknya 48 jam PCR-nya itu diperiksa dan negatif. Sedangkan untuk pelaksananya itu tidak lagi mungkin level 3 ya harus pakai hazmat, cuma tetap harus pakai 95 ya atau minimal surgical mask tetap bisa, tapi harus pakai glove, hair cover ya, eyewear ya, kemudian gown. Jadi mungkin level 2 sudah bisa rekomendasikan, tidak lagi level 3 seperti awal-awal. Bagaimana lain-lain yang dianjurkan juga adalah memulai kembali riset berbasis endoskopi, yaitu awal pandemi juga sudah ada pembatasan, saat ini dianjurkan untuk memulai kembali endoskopi, riset berbasis endoskopi, kemudian program-program training yang tadinya di stop ataupun dibatasi juga harus dimulai lagi. Tindakannya GI endoskopi juga dianjurkan untuk dengan kapasitas penuh ya. Dan kalau misalnya tindakan ataupun di tempat-tempat yang masih terbatas, endoskopinya tetap dianjurkan untuk memprioritaskan tindakan-tindakan sesuai klinis ataupun kondisi onkological dari pasien. Ya. Tapi kalau misalnya yang memang center-center endoskopi yang cukup baik, ya cukup besar, itu diminta untuk melakukan endoskopi secara full. Bagaimana untuk tindakan-tindakan yang non aerosol generating prosedur seperti USG, fungsi ASI tes ya, jadi tindakan yang tidak menimbulkan aerosol. Ini ada rekomendasi dari UCSF ya, University California San Francisco, ini diminta kalau misalnya untuk non AGP itu setidaknya tidak di considered ya, tadinya tidak dianjurkan juga untuk memeriksakan. Cuma untuk pelaksananya tetap menggunakan N95 ya, gloves, gown tetap digunakan. Bagaimana kalau tindakannya itu untuk pasien-pasien yang kita tidak tahu statusnya ya, COVID-nya, masih menunggu tes, belum ada pemeriksaan gitu ya. Jadi ya tetap bisa dikerjakan dengan N95, face shield ya, dengan gown, gloves itu dikerjakan. Dan untuk pasien-pasien yang status COVID-nya belum diketahui itu tidaknya pasien dikerjakan di ruang tersendiri, gitu ya. Jadi tidak ada pasien lain. Jadi kita akan mengerjakan tindakan itu tidak ada lagi pasien di sebelahnya. Jadi ini rekomendasi untuk tindak-tindakan yang non aerosol generating prosedur. Jadi tidak ada
keharusan untuk mengecek, cuma ada precaution dari sisi APD-nya ya dan penempatan pasien. Bagaimana di rumah sakit nasional nih, saya mengambil contoh mungkin di RSCM ya, mungkin di rumah sakit lain bisa saja berbeda regulasinya, tapi ini regulasi yang saya ambil contoh di RSCM ini yang terakhir, ini berlaku internal ya, dan rumah sakit lain bisa saja berbeda. Jadi pemeriksaan swab itu untuk anak dan dewasa tetap dikerjakan ya pada kondisi pasien-pasien yang akan dikerjakan aerosol generating prosedur. Ya, jadi seperti bronkoskopi, intubasi, THT, apalagi seperti kita melakukan endoskopi. Jadi tetap pemeriksaan itu dikerjakan. Kapan dikerjakannya? Kalau tindakannya itu masuk di ruang rawat, setidaknya H-3 itu sudah dikerjakan sebelum masuk ke rawat inap, ya, dan negatif. Bagaimana kalau untuk tindakan emergensi, di mana kita tahu PCR paling cepat 8 jam ya, paling cepat tetap, dan biasanya 1 hari juga keluarnya. Itu kalau emergensi khusus bisa dikerjakan dengan rapid antigen. Ya, kalau misalnya negatif bisa dikerjakan di ruangan non-COVID, kalau misalnya positif dikerjakan khusus di ruangan tindakan yang khusus COVID. Kemudian berapa lama PCR berlaku? Jadi kalau di rumah sakit Cipto itu 7 hari, ya 7 hari tetap bisa berlaku. Ya tentunya seperti saya katakan tadi ya bisa saja berbeda antara rumah sakit Cipto dan rumah sakit lain. Tapi inilah yang rekomendasi kita yang terakhir. Sebelumnya ketika masih ramai sekali PCR ini hanya berlaku 3 hari. Tapi saat ini sudah ada kelonggaran, ya 7 hari bisa kita gunakan untuk melakukan tindakan aerosol generating procedure. Oke, mungkin itu bisa saya sampaikan. Ingatkan lagi, mungkin bagi sejawat yang belum tahu bahwa nanti akan ada liver update ke-14 yang akan dilaksanakan di tanggal 20 sampai 22 Mei dan 27 sampai 29 Mei. Jadi kalau misalnya ingin mengetahui banyak hal mengenai masalah liver, mungkin bisa nanti join di simposium virtual kita di akhir Mei ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Bagawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Juverdi yang telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Nanti diskusi akan kita lakukan di akhir seluruh presentasi. Baik, yang selanjutnya sebagai pembicara kedua, Profesor Dr. Rino Abdulyani. Prof. Rino merupakan staf di Divisi Hepatobiliar FKUI RSCM. Sudah kita kenal dengan baik. Silakan, Prof. Waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Begawan dan juga kepada PT Dexa yang telah mensponsori untuk kita bisa berdiskusi pada pagi hari ini. Baik, saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Prof. Sudah ya? Oke. Ya, yang saya akan bawakan pada hari ini adalah mengenai treatment dari hepatitis B menggunakan entecavir. Kita tahu ini perkembangan terapi dari hepatitis B. Dulu sekali, mungkin 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, terapi hepatitis B adalah dengan menggunakan interferon alfa. Namun saat itu tingkat keberhasilan terapi relatif sangat kecil, ya, hanya beberapa persen, ya 10% barangkali, ya, sehingga kurang banyak diminati. Lalu kemudian tahun 1998 muncullah nukleosida analog pertama yang digunakan untuk hepatitis B, yaitu lamivudin. Kemunculan lamivudin memberikan angin segar karena lamivudin jauh lebih ringan efek sampingnya dibandingkan dengan interferon. Tetapi kemudian lamivudin mulai
kurang disukai oleh karena resistensi terhadap lamivudin semakin lama semakin besar, semakin banyak. Setelah lamivudin ada beberapa obat-obat yang digunakan, yaitu ada Fovir misalnya, lalu kemudian pegylated interferon, dan kemudian tahun 2005-2006 timbullah atau entecavir dan telbifudin yang hampir bersamaan. Kemudian entecavir dan telbifudin digunakan untuk terapi hepatitis B, dan kemudian tahun 2008 tenofovir masuk sebagai obat yang bisa juga digunakan untuk hepatitis B. Sehingga kita tahu pada saat ini di tahun 2021 yang paling banyak digunakan adalah obat entecavir dan tenofovir yang diakui sebagai lini pertama untuk terapi hepatitis B kronik. Target dari terapi hepatitis B adalah yang paling baik tentunya adalah hilangnya HBsAg atau HBsAg loss. Ya. Namun hal ini tidak bisa selalu terlaksana dan hanya bisa terlaksana pada sebagian kecil dari pasien. Untuk itu maka target yang bisa digunakan atau bisa dijadi panduan adalah target yang memuaskan, di mana tidak terdapat gejala-gejala klinis dan juga HbAg menjadi negatif serta pasien dengan yang anti HbA-nya menjadi positif. Ini menjadi tujuan terapi dari hepatitis B yang kronik. Kita tahu bahwa fase hepatitis B itu ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase imun tolerance, di mana di sini kondisi kerusakan hati sangat minimal dan ALT-nya tidak meningkat, tetapi HBV DNA-nya relatif cukup tinggi. Kemudian masuk pada fase berikutnya, di usia-usia sekitar 20-30 tahun, terjadi fase imun clearance atau sehingga pada kondisi ini ALT akan naik turun, cenderung meningkat terus, dan kemudian terjadi inflamasi pada hati. Masuk pada fase berikutnya di atas usia 30-40 tahun, masuk pada fase imun kontrol, di mana sistem imun sudah bisa mengontrol virus hepatitis B sehingga kadar HBV DNA menjadi relatif rendah, tetapi kadang-kadang bisa terjadi pula reaktivasi yang dapat merusak fungsi atau merusak hati lebih lanjut. Nah, menurut guideline terapi hepatitis B, kita lihat baik dari Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia maupun dari European Association for Study of the Liver, beberapa hal kita perlu perhatikan dalam melakukan tata laksana pada pasien-pasien dengan hepatitis B kronik. Untuk yang HbAg yang positif, maka bila HBV DNA-nya rendah dan ALT-nya beberapa pun, maka terapi belum akan diberikan, kecuali apabila sudah terbukti adanya fibrosis yang ditunjukkan dengan misalnya dengan penilaian melalui biopsi atau melalui elastografi. Kemudian bila HBV DNA-nya lebih dari 2.000 sampai dengan 20.000 IU per ml, maka juga perlu dilakukan evaluasi. Apabila terdapat tanda-tanda fibrosis yang signifikan, maka terapi harus diberikan. Kalau HBV DNA-nya lebih dari 20.000 dan ALT-nya meningkat, maka terapi sebaiknya dimulai diberikan. Untuk yang HbAg negatif dan ALT-nya normal, terapi hanya diberikan bila terdapat tanda-tanda fibrosis yang signifikan, baik dengan dibuktikan dengan adanya biopsi atau dengan elastografi, atau dengan biomarker
fibrosis. Bila BVDNA-nya lebih dari 2000 dan kemudian ALT-nya meningkat, maka di sini terapi harus diberikan. Dari ISL tahun 2017 sebenarnya hasil guideline-nya tidak terlalu banyak berbeda, hanya mungkin yang paling penting di sini yang harus dipikirkan adalah kemungkinan risiko terjadinya kanker hati, misalnya pada mereka-mereka yang di keluarganya ada risiko ada kanker hati, atau mereka-mereka yang berisiko untuk reaktivasi dari hepatitis B, serta mereka-mereka yang ditakutkan melakukan transmisi dari hepatitis B, maka pada kondisi ini terapi harus diberikan. Kelihatannya di sini ALT tidak lagi menjadi satu panduan yang kaku, ya. Asal pasien memang benar dengan hepatitis B yang kronik, maka terapi diberikan mempertimbangkan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan. Ada dua terapi saat ini untuk hepatitis B, yaitu dengan menggunakan PEG interferon atau dengan nukleosida analog. Tetapi yang saya kira yang paling populer adalah dengan menggunakan nukleosida analog, di mana efek samping dari penggunaan terapi relatif kecil, walaupun penggunaan terapinya biasanya lebih panjang daripada dengan menggunakan interferon. Sebenarnya dengan interferon, serokonversi ABS-AG relatif lebih tinggi, tetapi dengan menggunakan nukleosida analog, walaupun lebih rendah, namun dapat menyamai serokonversi ABS-AG pada interferon bila penggunaannya lebih dari 1 tahun. Sehingga dengan demikian maka penggunaan nukleosida analog lebih populer digunakan dibandingkan dengan interferon. Untuk strategi pengobatan, maka kita saat ini sudah mengenal lini pertama, yaitu nukleosida analog dengan barier tinggi untuk terjadinya resistensi dari hepatitis B, yaitu dengan menggunakan entecavir dan dengan tenofovir. Perbandingan dari obat-obat nukleosida analog dengan entecavir, kita ketahui bahwa HBV-DNA-nya bisa tidak terdeteksi pada 67% dari kasus, dan bila pemakaiannya sampai dengan 3 tahun, maka lebih dari 90% akan tidak lagi terdapat HBV-DNA di dalam darah. Tentu di hati, kalau diteliti HBV-DNA masih ada, tetapi di dalam darah sudah tidak ada. Kemudian serokonversi dari ABAG bisa terjadi pada sekitar 20-22% kasus dan bisa naik sampai mencapai 40% kasus pada tahun ketiga. Kemudian ABS-AG negatif sekitar 2-5%. Penggunaan entecavir pada hepatitis B yang naif, artinya belum pernah mendapatkan terapi sebelumnya, dianjurkan sebagai salah satu obat yang diprioritaskan untuk terapi hepatitis B. Sementara lamivudin, adefovir, dan telbufudin saat ini sudah tidak lagi direkomendasikan untuk terapi hepatitis B yang kronik. Mengenai entecavir sendiri, entecavir kita berikan dengan dosis 0,5 mg per hari untuk pasien-pasien yang naif yang belum pernah mendapatkan terapi sebelumnya, atau diberikan dengan dosis 1 mg per hari pada pasien yang sudah pernah mendapatkan lamivudin dan terbukti sudah terdapat resistensi terhadap lamivudin. Obat ini mempunyai keunggulan, mempunyai supresi virus hepatitis B yang kuat,
dan juga aman serta mempunyai tingkat resistensi yang rendah. Walaupun kerugiannya atau weak point-nya, kelemahannya adalah pemberiannya terapinya berlangsung jangka panjang dan harganya relatif lebih mahal. Namun setahu saya untuk sponsor kita ini kemarin ini baru saja ada penurunan harga 30% ya, nggak salah, sehingga mungkin harganya sekarang relatif lebih terjangkau. Entecavir sendiri bekerja di 3 tempat, yaitu pertama pada priming dari replikasi dari virus hepatitis B, di mana entecavir akan menyerupai guanin karena entecavir adalah deoksiguanosin trifosfat, sehingga menghambat pemanjangan dari rantai nukleosida yang dihasilkan. Kemudian entecavir juga dapat melakukan penghambatan pada transkripsi balik dari untai negatif dari mRNA dan juga pada sintesis dari DNA dari hepatitis B. Penggunaan entecavir selama 5 tahun sudah terbukti baik pada yang HBAG positif maupun yang HBAG negatif dapat menekan HBV DNA pada lebih dari 90% dari kasus. Dan pada 100% kasus tersebut ALT-nya menjadi normal. Entecavir dibuktikan sebenarnya ada beberapa studi. Ini salah satu studi yang membuktikan bahwa entecavir lebih baik dibandingkan dengan lamivudin. Misalnya juga pada mereka-mereka yang harus diberikan kemoterapi. Entecavir lebih baik dalam menekan kemungkinan terjadinya reaktivasi pada mereka-mereka yang diberikan kemoterapi dibandingkan dengan lamivudin. Dibandingkan dengan antifovir, entecavir juga lebih baik dalam hal laju serokonversi, HBAG, dan juga menghilangnya HBAG pada pasien-pasien dengan hepatitis B kronik ini. Kemudian untuk yang dibandingkan dengan telbifudin, perbaikan virologi pada entecavir lebih tinggi secara signifikan pada entecavir dibandingkan dengan mereka yang diberikan telbifudin. Saat ini barangkali telbifudin sudah tidak ada, sehingga pilihan telbifudin mungkin sudah tidak bisa lagi digunakan. Entecavir dan tenofovir ternyata memberikan efek yang sama kuatnya dalam menekan virus hepatitis B, dan karena itu kedua-duanya dapat direkomendasikan untuk terapi hepatitis B karena sama baiknya dalam hal menekan virus hepatitis B dan juga mempunyai efek samping yang relatif kecil. Dibandingkan dengan pada fungsi ginjal, tenofovir TDF ya, tenofovir divifoxil memberikan terdapat penurunan dari fungsi ginjal dibandingkan dengan entecavir. Sedangkan telbifudin sebenarnya fungsi ginjalnya relatif lebih baik dibandingkan dengan entecavir maupun dengan telbifudin. Namun saya kira telbifudin saat ini sudah tidak ada, sehingga entecavir terbukti lebih stabil dalam hal fungsi hatinya dibandingkan dengan kedua nukleosida analog ini. Secara real world pembuktian secara pada pemakaian sehari-hari, baik entecavir maupun telbifudin maupun entecavir maupun tenofovir disoproxil fumarat maupun tenofovir alafenamid memberikan hasil yang baik dalam hal menekan kemungkinan terjadinya sirosis hati dan juga kemungkinan terjadinya kanker hati. Ketiga obat ini bisa dianjurkan sebagai
first line terapi untuk hepatitis B kronik yang dapat menekan kemungkinan terjadinya sirosis maupun kanker hati. Bila dibandingkan entecavir dan dengan tenofovir alafenamid, maka perubahan dari entecavir ke tenofovir alafenamid atau dari tenofovir alafenamid ke entecavir memberikan efek yang sama baiknya dalam hal menekan virus hepatitis B. Di sini diperlihatkan bahwa tidak terdapat perubahan dari ALT maupun tingkat HbS/Ag pada mereka yang dirubah terapi dari entecavir dari tenofovir ke entecavir. Entecavir pada pemakaian yang long term terbukti menekan kemungkinan terjadinya sirosis hati, dan ini sudah dibuktikan dengan salah satu penelitian ini, di mana probabilitas kemungkinan terjadinya gangguan hati pada pasien-pasien sirosis ternyata lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tidak diberikan entecavir. Karena itu entecavir bermanfaat untuk pasien-pasien sirosis yang disebabkan oleh karena virus hepatitis B. Dan kemudian penelitian ini juga membuktikan bahwa entecavir dapat menekan kemungkinan terjadinya kanker hati dan juga kematian yang disebabkan oleh karena virus hepatitis B. Sehingga untuk semua penyebab kematian oleh karena untuk semua penyebab kematian, maka entecavir menekan kemungkinan kematian pada pasien-pasien dengan sirosis akibat hepatitis B tersebut. Ya, rekan-rekan sejawat sekalian, sebagai kesimpulan, maka terapi antiviral diperlukan untuk dapat mencegah kelanjutan penyakit hati menjadi sirosis dan menekan rekurensi kanker hati pada pasien hepatitis B kronik. Dan entecavir merupakan salah satu dari antivirus lini pertama, first line, pada hepatitis B kronik. Entecavir memiliki supresi kuat dan tingkat resistensi rendah dengan efek samping yang sangat kecil. Dan pada pasien sirosis hati, akibat infeksi virus hepatitis B, entecavir terbukti dapat menurunkan kejadian perburukan dari penyakit hati. Karena itu, berdasarkan konsensus nasional penanganan hepatitis B, entecavir direkomendasikan sebagai salah satu obat lini pertama untuk terapi hepatitis B kronik dan sirosis hati akibat hepatitis B. Ini adalah sponsor kita pada pagi hari ini, di mana pada uji bioekuivalen ternyata substansi entecavir pada obat yang didapatkan pada sponsor kita ini mempunyai bioekuivalensi yang sama dengan originator, sehingga dapat disimpulkan memberikan efek yang sama pula dengan originator. Obat ini didapatkan atau diimpor dari Kanada. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rino atas presentasinya, sangat jelas sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebagai pembicara ketiga pada webinar pagi hari ini adalah Dr. Lutfi Parewangi dari Makassar, yang akan bicarakan mengenai peranan UDCA pada penyakit hati. Ayo persilakan, Dr. Lutfi. Saya share screen dulu. Kelihatan, Dok, ya? Sudah, tinggal slide show. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih banyak Dr. Begawan Bestari. Terima kasih banyak juga ke PPHI
juga ke sponsor hari ini dari Dexa. Saya ditugasi untuk ini peran dari ursodeoxycholic acid pada penyakit hati. Oke, saya kira ini natural history dari penyakit hati kronik terutama. Kita semua sudah tahu bahwa pada hati yang normal, apabila ada injury dari berbagai macam hal, ini akan mengakibatkan kaskade lanjutan, inflamasi, akhirnya terjadi fibrosis, sirosis, dan seterusnya. Faktor-faktor chronic injury ini kita sudah tahu juga, mulai dari yang sifatnya hepatoseluler, itu misalnya viral, alkoholik, kemudian NASH. Ada juga yang sifatnya kolestatik, ya, seperti cholestatic disorder. Nah, ini kita kuliah sedikit mengenai mikroanatomi dari liver. Kalau kita lihat dari liver itu seperti ini modelnya. Kemudian ini dia. Kalau di sini jelas kelihatan bahwa ada triad di sini, ada arteri, ada vena porta, kemudian ada sistem biliar di sini. Di sini ada canaliculi yang banyak yang kecil-kecil yang membentuk bile canaliculi. Yang ke arah sini jadi komponennya kalau diskemakan lagi kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ada triadnya, portal trial, hepatic artery, portal vein dengan bile duct. Nah, kalau kita lihat di sini ada sel hepatosit yang berjejer dengan zona 1, 2, 3. Di sini ada kolangiosit yang warna hijau ini. Jadi sel yang dominan di dalam hati kita memang inilah kolangiosit dengan hepatosit. Ada juga sel cover di antaranya, stellate cell di dalamnya. Lanjut. Nah, kalau misalnya kita fokus pada sistem biliar, maka sistem biliar kita ini di mana kita ketahui bile, karena ini kan ursodeoxycholic acid itu salah satu komponen dari bile acid. Bile acid ini dihasilkan oleh hepatosit, dikonversi dari kolesterol dengan total pool dari yang ada di seluruh sistem enterohepatik kita itu 3-5 gram, sebenarnya tidak banyak, ya. Ini yang kemudian masuk ke dalam canaliculi, kemudian ductus biliar, kemudian ditampung di gallbladder. Di gallbladder ini akan diperas sesuai dengan kebutuhan dari ini kan isinya emulsifier, ya, emulsifier salah satunya. Kemudian dari bile duct ini dialirkan masuk ke dalam saluran empedu, ya, sesuai dengan kebutuhan makanan kita. Nah, ini sistem ini terus berjalan secara kontinu. Nah, salah satu komponen-komponen dari cairan empedu itu sendiri terbanyak adalah air, 97%, 98%. Sedangkan selebihnya 2,5% itu terdiri dari organik dan anorganik. Anorganik itu ya seperti kalium, kalsium, natrium, klorida, bikarbonat. Sedangkan yang organik itu yaitu tadi garam empedu, bile salt, kemudian pigmen empedu, kolesterol, fatty acid, lecithin, musin. Dan ini membentuk satu keseimbangan. Ketidakseimbangan di antaranya itu bisa mengakibatkan terjadinya misalnya hipersaturasi, bisa terjadi sludge, melumpur, kemudian mengkristal, membatu, dan seterusnya. Ini kalau tidak seimbang komposisinya. Ya. Nah, kalau kita masuk ke khusus bile salt sendiri, garam empedunya sendiri paling tidak ada 5 lah, ya. Yang pertama adalah cholic acid. Itu kalau di saluran cerna yang paling banyak, di usus halus paling banyak cholic acid. Kenodeoxycholic acid juga paling banyak di saluran small bowel, usus halus. Sedangkan kalau sudah di kolon jumlahnya sudah sedikit. Tapi deoxycholic acid yang kita cerita salah satunya adalah 25% itu di saluran cerna usus halus, 34% di usus halus. Litokolik itu justru banyak di kolon, ya, karena memang dikeluarkan ke feses. Ursodeoxycholic acid UDCA itu memang jumlahnya jauh lebih sedikit lagi, ya. Ini untuk garam empedu. Nah, kalau kita melihat dari ini, buka-buka buku biokimia nih, dari kolesterol itu oleh 7 alfa hidroksilase
dengan berbagai macam komponen itu diubah menjadi seperti ini. Dari hidrokolesterol ini kemudian dipecah menjadi dua, yang satu kenodeoksikolik acid, satu kolik acid, OA. Dan kolik ini masih primer semua, artinya dihasilkan langsung oleh hati, proses metabolismenya masih di hati. Dihasilkan kemudian menghasilkan dua dari kolik acid ini menjadi taurokolik acid dan glikokolik. Glikokolik ini yang kemudian berkonversi menjadi deoksikolik acid. Sedangkan yang kenodeoksikolik acid itu menjadi litokolik acid. Ini yang banyak dibuang ke dalam feses. Kita lihat kalau ini semua primer, ini primer, sedangkan yang dua ini adalah sekunder. Sekunder dalam artian sudah terlibat mikrobiom di dalam saluran cerna kita yang mengkonversi menjadi sekunder. Kemudian ini kalau kita lihat bahwa yang paling banyak di usus itu nantinya adalah deoksikolik acid dengan litokolik acid, dan ini litokolik acid ini cukup toksik sebenarnya. Ini banyak dibuang ke dalam saluran cerna bersama dengan feses. Dan siklus ini terus berputar, inilah siklus enterohepatik kita. Ya. Primary bile acid sintesis itu kurang lebih 600 mg per hari. Dan ini menjadi salah satunya adalah ini ditampung di dalam kantong empedu. Dan dia akan terperas keluar oleh adanya mekanisme seperti kolisistokinin. Ya. Nah, kita fokus ke ursodeoksikolik acid. Ursodeoksikolik acid ini sifatnya hidrofilik sebenarnya. Dia larut dalam air dan dia sekunder. Tadi sudah melibatkan mikrobiom untuk sampai dihasilkannya itu, dan dia non toksik. Berbeda dengan yang satunya, litokolik. Itu pertama kali diidentifikasi sebenarnya di tradisional Chinese medicine Cina, berupa cairan empedu dalam bentuk bubuk, Chinese black beer, ya, dried. Kemudian oleh Jepang itu ditemukan strukturnya, Iwasaki, kemudian mensintesinya, kemudian menjualnya, tapi waktu itu masih digunakan sebagai hepatoprotective agent. Ya. Nah, kemudian penelitian yang berkelanjutan itu mendapatkan bahwa ternyata UDCA ini baik secara in vitro in vivo itu dapat melarutkan batu empedu, tapi dalam artian umumnya yang dari kolesterol, ya, batu kolesterol. Kan kalau kita klasifikasi lagi nanti ada batu kolesterol, ada batu pigmen. Ya. Kemudian karena keterkaitannya dengan sistem ini, maka lebih banyak berkembang pada penelitian mengenai kolestatik kronik, mengenai penggunaan UDCA ini. Ya. Jumlahnya sangat sedikit di saluran cerna kita dalam pool bile acid kita, garam empedu kita, ya. Dan itu diketahui dengan berfungsi dengan cepat melarutkan kolesterol. Nah, itulah mungkin mengapa kalau hipersaturasi itu kadarnya kurang, terjadi hipersaturasi, kemudian mengkristal, sludge dulu, melumpur, mengkristal, kemudian membatu. Selain itu fungsi lainnya adalah ada penelitian yang membuktikan bahwa dia punya efek protektif terhadap sel-sel hepatosit dan juga memodifikasi sistem imunitas kita. Ya. Nah, ini kira-kira secara singkat kemanfaatannya. Dia memproteksi bukan hanya pada kolangioseluler tapi juga pada hepatosit. Jadi hepatosit dengan kolangiosit itu terlindungi. Menghambat apoptosis pada hepatosit. Ya. Saya kira ini perulangan dari yang tadi manfaatnya. Ya. Kemudian mekanisme lain adalah kalau kita melihat sel hepatosit injury yang diaktifasi oleh stellate cell misalnya, ada beberapa tahapan mulai dari injury, proliferasi, contractility, fibrogenesis. Ternyata kalau kita kelompokkan, ada yang injury ini yang terkait dengan inflamasi, kemudian terkait dengan hepatic stellate cell aktivasi, kemudian terkait dengan fibrogenesis, berbagai macam sitokin yang menginduksi fibrogenesis, kemudian scar degradasi. Ini proses untuk recovery-nya, ya, proses reversinya. Nah, ternyata ursodeoxycholic acid pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa dia mampu mereduksi inflamasi, kemudian menetralisir atau menghambat dari cellular response, dalam artian sitokin-sitokin yang dihasilkan itu dinetralisir. Nah, salah lain dari kemanfaatan dari ursodeoxycholic pada satu jurnal, ada 3 jurnal yang membahasnya bahwa dia memiliki kemanfaatan yang baik dalam mencegah lisis dari atau meningkatkan fungsi dari mitokondria itu sendiri. Ya.
sehingga dalam kesehariannya itu sampai berbagai macam liver society itu merekomendasikan penggunaan UDCA ini pada cholestatic liver disease, penyakit hati kolestasis. Apa itu? Seperti jadi guideline yang sudah ada memang pada PBC ada, primary biliary cholangitis, termasuk jika disertai dengan autoimun hepatitis ataupun mereka yang dengan kehamilan. Juga pada primary sclerosing cholangitis, ya nanti kita bahas ini. Kemudian UDCA juga sudah ada berbagai macam meta-analisis yang membahasnya, terutama mengenai DILI, tapi DILI di sini yang lebih banyak nanti kemanfaatannya pada tipe yang kolestatik. Kan kita ketahui DILI ada tiga jenis ya, kolestatik, mix dengan parenkimatosis atau hepatoseluler. Kemudian gallstone juga, kemudian non-cholestatic liver disease, kita akan lihat apa yang dicerita mengenai meta-analisis terkait dengan hal itu. Saya kira ini penyakit-penyakit yang terkait dengan kolestatik yang paling banyak itu PBC, PSC, biliary atresia, ini saya kira kelainan anatomis ya, kolestatik intrahepatik pada kehamilan, kemudian batu empedu, kemudian drug induced. Ini mengakibatkan kolestatik dan konsekuensinya saya kira seperti yang terlihat ya. Kita lihat bagaimana UDCA dalam guidelines. Kalau misalnya kita melihat pada primary biliary cholangitis, ini kan khusus untuk intrahepatik ya, lebih banyak ke intrahepatik, ductus biliaris intrahepatik. Ya. Nah, guideline itu mengatakan bahwa kemanfaat UDCA itu digunakan sebagai first line dengan dosis kurang lebih 13-15 mg per kilogram berat badan. Jadi setelah terdiagnosis primary biliary cholangitis-nya, stratifikasi risiko dan tata laksana, kita mulai dengan, dan setelah itu di follow up efeknya sampai setahun, artinya pemberiannya jangka panjang ya. Nah, apakah dia respon dengan UDCA atau tidak respon dengan UDCA? Kalau dia respon berarti kita individualis follow up. Kita lihat kelanjutannya sambil memonitor fungsi ekskresi dari hati itu sendiri. Kemudian kalau dia tidak adequate, kita mencari siapa tahu ada komorbid yang lain seperti autoimun hepatitis. Dan kita bisa menggunakan second line. Tapi yang jelas pada kasus yang seperti ini UDCA dijadikan sebagai first line treatment ya. Ini rekomendasinya dengan dosis 13-15 mg per kilogram berat badan ya. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa jika tidak respon maka tetap saja UDCA digunakan, tapi kita cek apakah ada autoimun hepatitis. Cara mendiagnosisnya adalah dengan memeriksa ALP lebih dari 2 kali, gamma GT lebih dari 5 kali, ada AMA, ya, anti mitochondrial antibody, microsomal antibody 1/40, fluoride bile duct lesion pada pemeriksaan biopsi. Kemudian paling tidak 2 dari 3 gambaran berikut, termasuk pemeriksaan immunoglobulin G serum itu yang lebih dari 2 kali, atau SMA, smooth muscle autoantibody. Saya kira itu. Kemudian pada pemeriksaan histopatologi ada gambaran moderate atau severe interface hepatitis. Nah, apabila ada, tetap saja menggunakan UDCA, tapi ditambahkan lagi imunosupresan. Jadi bedanya adalah apabila dengan autoimun hepatitis, maka ditambahkan imunosupresan. Kemudian ISL juga menunjukkan bahwa merekomendasikan pemberian UDCA meskipun ada kehamilan, ya, meskipun ada kehamilan. Kemudian ini adalah dari British BSJ, British Society, juga menggunakan UDCA sebagai first line treatment. Dan itu responnya di follow up kalau tadi sampai setahun, ini 6-12 bulan. Ya. Kemudian kalau primary sclerosing cholangitis, kalau tadi PBC hanya intrahepatik, kalau PSC intra dan ekstrahepatik, ya. Intra dan ekstrahepatik. Nah, guideline dari kita lihat di Jepang punya guideline, dia juga merekomendasikan penggunaan ursodeoxycholic acid, dan itu memperbaiki enzim hepatobiliar, meskipun secara histologi tidak begitu baik. Dalam artian prognosis juga tetap sama, ya. Dan level evidence-nya adalah A. ACG Amerika juga merekomendasikan PSC itu ursodeoxycholic acid sebagai first line treatment
dengan dosis lebih tinggi, 28 mg per kilogram berat badan per hari. Ya. Nah, kalau kita lihat itu tadi kalau yang ada di guideline. Kalau yang ada di meta-analisis, kita lihat misalnya pada penggunaannya pada DILI, Drug Induced Liver Injury. Ini satu systematic review, ya. Mereka mengelompokkan pada kelompok kolestatik, kemudian digabung dengan mix, karena pada mix ini ada komponen kolestatik, mereka menggunakan, ini semua tipe kolestatik, menggunakan UDCA, dan hasilnya ini ada perbaikan semua ini. Ya. Perbaikan-perbaikan ini. Setelah 7 hari, setelah 11 hari, mengalami perbaikan pada drug-induced liver injury tipe kolestatik. Ya. Kemudian yang tipe hepatoseluler, artinya SGPT-nya yang lebih tinggi, juga menggunakan UDCA meskipun dengan sediaan yang lainnya. Nah, kalau pada hepatoseluler kita lihat no, artinya kemanfaatannya tidak sebagus pada tipe kolestatik dan mix. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan bahwa memberikan manfaat setelah pemberian 2 bulan. Ya. Sebagai treatment pada DILI tentu saja ini menggunakan steroid dan UDCA, dan itu memberikan juga hasil yang signifikan. Sedangkan sebagai prevensi, maksudnya pada kelompok mereka yang mendapat, khususnya pada kemoterapi yang dikhawatirkan punya efek hepatotoksik, ya, sehingga mengakibatkan DILI. Ternyata cukup memberikan kemanfaatan dalam mencegah terjadinya drug-induced liver injury. Jadi penggunaan UDCA seperti itu. Nah, kesimpulan dari keseluruhan data tersebut tadi itu bisa digunakan untuk treatment juga prevensi, terutama pada DILI yang tipe kolestatik dan mix. Ya. Nah, bagaimana menentukan ini tipenya kolestatik atau mix? Itu berdasarkan rumus ALT serum dibagi dengan ALP serum. Ya. Dan itu batasnya 25. Kalau lebih dari 2 berarti hepatoseluler. Kalau antara 2 dengan 5 berarti dia tipe mix. Dan apabila kalau dia lebih dari 5 hepatoseluler, kalau kurang dari 2 tipe kolestatik. Ya. Tipe kolestatik. Karena ALT kan yang di atas, ya. ALT yang di atas. Kemudian pada yang non kolestatik. Non kolestatik itu yang maksudnya tadi seperti parenkematos yang SGPT-nya lebih dominan. Ini suatu systemic review juga, mereka meneliti pada NAFLD. Pada NAFLD mereka menggunakan UDCA juga, ya. Dan hasilnya secara biokimiawi itu mengalami perbaikan, ya. Secara biokimiawi mengalami perbaikan. UDCA juga secara biokimiawi dalam artian SGPT itu lebih baik dibanding dengan sebelumnya, itu pada NAFLD. Kemudian pada alkoholik liver disease juga mereka melakukan penelitian, pada autoimun hepatitis juga mereka melakukan penelitian, pada virus hepatitis juga, ya, mereka juga melakukan penelitian, dan hasil keseluruhannya adalah memang pada yang non kolestatik itu memperbaiki atau cukup membantu dalam menormalisasi liver biochemistry, dalam artian fungsi-fungsi hati baik ekskresi, sekresi, sintesis cukup baguslah. Hanya saja itu terjadi pada NAFLD, autoimun, hepatitis B dan C, tapi tidak konsisten pada alcoholic liver disease dan liver transplant. Ya. Dan meskipun mengalami perbaikan dari segi enzimatik, tapi ternyata tidak mengalami perbaikan secara histologi. Ini pada kelompok yang non kolestatik, ya. Sehingga disimpulkan bahwa boleh saja digunakan, tapi harus tidak menyeluruh, cannot widely use for non kolestatik. Ya. Sedangkan pada gallstone, seharusnya sih kalau gallstone itu mekanismenya lebih banyak pada tindakan ERCP atau tindakan pembedahan, ya, tergantung lokasinya di mana, apakah di saluran atau di kantong empedu. Tapi tidak jarang kita menemukan pasien dengan gejala yang minimal atau tanpa gejala, dengan simptom yang hampir tidak ada, usia muda, itu menolak tindakan-tindakan seperti ERCP atau pembedahannya. Nah, yang jelas kalau menemukan biliary pain, maka ujung-ujung dari kita adalah, ya, kalau ada batu di saluran, ERCP.
Kalau tidak, cek lagi di kantong empedunya ada tidak. Mungkin perlu kolesistektomi ya, kalau ada kolelitiasis ya. Ini saya kira kita lewatkan. Yang jelas prevalensi batu kolesterol itu jauh lebih tinggi seperti kita dari awal tadi. Komposisi dari cairan empedu itu sebenarnya sebagian besar adalah kolesterolnya. Sedangkan kalau pigmen coklat dan pigmen hitam itu angkanya sangat sedikit. Dan ini biasanya terkait dengan kalsium bilirubinat atau batu pigmen ya, batu pigmen. Saya kira untuk hepatic disease ini terkait dengan gallstone pada yang post gastrectomy. Karena ini kan berisiko untuk terbentuk batu. Ternyata pemberian ursodeoxycholic itu selama setahun itu bisa mereduksi insidensi gallstone pada mereka yang gastric cancer yang dilakukan gastrectomy. Saya kira sih sampai pada penghujung bahwa ursodeoxycholic itu non-toxic, hidrofilik, dan dia adalah secondary bile acid pada manusia, meskipun pada beruang itu adalah primary sebenarnya kalau pada beruang. Ini direkomendasikan oleh berbagai macam society, tadi kita sudah lihat, khususnya pada tipe-tipe yang kolestatik. Meskipun pada beberapa meta-analisis juga menganjurkan dengan penuh kehati-hatian, saya kira. Ini sponsor kita untuk ursodeoxycholic acid hari ini, Urdex dari Dexa. Saya kira demikian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Begawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan saya sangat menarik, Dr. Lutfi. Baiklah, kita sudah selesai mendengarkan semua pemaparan dari ketiga panelis pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan menulis di kolom chat. Sebentar saya cari di kolom Q&A. Baik. Ada pertanyaan pertama untuk Prof. Rino. Yang pertama mengenai ibu hamil dengan hasil hepatitis. First line treatment apa yang dapat diberikan? Dan bagaimana caranya kalau mendapatkan pasien tersebut di puskesmas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang untuk ibu hamil, entecavir tidak dianjurkan. Obat yang relatif aman untuk ibu hamil adalah nukleosida analog ya, maksudnya nukleosida analog untuk hepatitis B. Yang relatif aman untuk ibu hamil adalah tenofovir, ya, dan juga telbipudin. Tapi telbipudin saat ini sudah tidak ada, sehingga yang bisa digunakan adalah tenofovir. Ini relatif aman untuk ibu hamil, sehingga bisa digunakan pada ibu hamil tersebut. Jadi kalau entecavir relatif tingkat keamanannya untuk ibu hamil kurang baik dibandingkan dengan tenofovir. Baik, jadi pilihannya tenofovir, Prof, ya, kalau untuk pada ibu hamil. Kemudian pertanyaan lanjutannya dari penanya Dr. Astri ini, bagaimanakah yang harus kita lakukan pada bayi baru lahir yang ditolong di puskesmas dengan ibunya hepatitis? Hepatitis B mungkin dalam hal ini ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, tentunya sesuai dengan panduan dari Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia, sebenarnya pada saat trimester awal pada ANC seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ibunya apakah HbSAg-nya positif atau tidak. Dan untuk yang ibunya HbSAg-nya positif, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kadar virus pada minggu ke-28, dan apabila kadar virus di minggu ke-28 itu lebih dari 1 juta kopi per mililiter, maka dianjurkan pemberian tenofovir sejak minggu ke-28 kehamilan. Trimester ketiga, Prof, berarti ya? Ya, betul. Ya. Kemudian pada saat ibu itu melahirkan, maka si bayi harus diberikan hepatitis B imunoglobulin bersama dengan vaksinasi hepatitis B di tempat yang terpisah, artinya
kalau misalnya satu paha kiri, satu paha kanan gitu ya, agar mencegah terjadinya transmisi virus hepatitis B. Ini harus diberikan kalau menurut panduan dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebaiknya diberikan kurang dari 12 jam. Sedangkan menurut panduan dari Kementerian Kesehatan itu kurang dari 24 jam. Yang jelas pemberian dari hepatitis B imunoglobulin dan vaksinasi hepatitis B tersebut harus diberikan secepatnya setelah bayi tersebut lahir. Dengan upaya ini maka kemungkinan terjadinya transmisi pada bayi lahir yang baru lahir dari ibu yang hepatitis B positif itu bisa menjadi kurang dari 0,5%. Apabila tidak dilakukan hal ini, maka kemungkinan terjadinya penularan pada bayi yang baru lahir tadi itu bisa mencapai 90%. Dan apabila bayi baru lahir tadi tertular virus hepatitis B sejak dari lahir, maka kemungkinan terjadinya hepatitis B yang kronik itu sangat besar. Saya kira demikian. Ya, jadi kalau ibu hamil sebetulnya penanganan harus dimulai dari sejak belum melahirkan, Prof ya. Jadi dari sejak trimester ketiga, ibu hamil ini harus dicek kadar virusnya. Jika kadar virusnya memang tinggi, tadi di atas berapa, Prof? 10/6? 10/6 kopi per ml ya, atau kalau pakai international unit per ml itu 20.000. Jadi 20.000 IU per ml. Ya, jadi jika kadar virusnya tinggi, itu sudah harus diberi antivirus dari sejak trimester ketiga. Sampai berapa lama, Prof, pemberian pada ibu hamil ini? Ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 3 bulan setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Baik. Ya. Kemudian selain pada ibunya, nah pada bayi yang baru lahirnya tersebut juga selain vaksinasi dasar juga harus diberikan HBIG, Prof ya, HBIG. Dengan waktunya secepat mungkin dalam rentang kurang dari 12 jam atau dari Kemkes kurang dari 24 jam. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Saya beralih terlebih dahulu ke Dr. Lutfi. Dr. Lutfi ada pertanyaan. Di sini pertanyaannya adalah kapan indikasi pemberian UDCA pada kasus kolelithiasis? Berapa lama pengobatannya? Kemudian target pengobatannya, apakah dapat menghilangkan batu? Silakan. Baik, terima kasih banyak Dokter Bugawan. Yang pertama begini, ini batu kan ada di saluran, ada di kantong. Batu saluran empedu, batu kantong empedu. Nah, batu juga jenisnya ada banyak dengan segala faktor resikonya. Batu pada sirosis, biasanya umumnya batu pigmen. Tapi batu pada orang obes, batu dengan apalagi sekarang pola hidup yang lebih banyak ke pola hidup yang sekarang ini itu kolesterol sangat tinggi, sehingga yang memang terbanyak adalah batu kolesterol. Nah, diketahui bahwa ursodeoxycholic acid itu punya kemanfaatan dalam menurunkan atau memperbaiki kelarutan ya dari sistem dari cairan empedu itu sendiri. Kapan dimulai? Seharusnya idealnya adalah kalau dia di kantong empedu maka kolesistektomi. Kalau dia saluran empedu maka IRCP kita evakuasi. Itu prinsip dasarnya. Meskipun sudah dilakukan misalnya kolesistektomi atau sudah dilakukan IRCP, risiko itu masih tetap ada. Jadi memang harus berlanjut. UDCA itu hanya salah satu komponen untuk meningkatkan kelarutan berbagai macam kolesterol dan yang ada komponen-komponen yang ada di dalam cairan empedu, sehingga tidak mudah mengalami itu tadi melumpur, tidak mudah sludge, tidak mudah terbentuk batu. Meskipun sudah diangkat batunya atau dialirkan saluran empedunya, karena toh yang di kanal di kulit itu sendiri masih punya potensi, yang di kanal-kanal kecil punya potensi, apalagi kalau di fatty livernya dengan flux fatty acid dan seterusnya itu kan cukup besar, dan ini cukup UDCA cukup membantu. Nah sekarang bagaimana pemberiannya? Seberapa lama kita memberi? Kapan kita memulai? Kalau bagi saya sih begitu terdeteksi kita mulai saja memberikan sambil menunggu tindakan definitif
Dan toh kalau misalnya sudah dilakukan tindakan definitif, menurut saya meskipun penelitian tidak begitu banyak, tapi dengan berhitung pada kemanfaatannya, itu bisa sampai 3-6 bulan pasca tindakan itu masih memberikan kemanfaatan. Apalagi jika tidak dilakukan tindakan oleh karena satu dan lain hal. Bahkan pada PBC, tapi ini kan lebih banyak memang fokus pada tipe kolestatik. Bahkan pada PBC tadi, PSC itu bisa sampai tahunan penggunaannya. Jadi ini natural, alami, sehingga efek dampak negatifnya bagi tubuh itu hampir tidak ada. Saya kira begitu dari Dr. Bawan. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah pasien ada batu empedu, tetapi karena satu dan lain hal masih belum ingin dioperasi, apakah pemberian UDCA ini harus diberikan selama dia ada batu empedunya kah atau bagaimana? Jika melihat risikonya, nah itu tadi kalau misalnya batunya batu kolesterol memang memberikan manfaat, tapi kalau batu pigmen, batu kalsium, bilirubinat itu biasanya tidak begitu bermanfaat. Nah, kalau dia batu kolesterol itu selama belum dilakukan tindakan diteruskan saja. Bagaimana cara kita mengetahui jenis batu tersebut secara klinis kalau kita tidak menganalisa batunya, Dr. Lutfi? Ya, seharusnya memang untuk pastinya kita melakukan analisa batu. Nah, hanya saja berbagai macam faktor risiko itu bisa menjadi petanda bagi kita. Misalnya pasiennya dengan obes, dengan diabetes, dengan dislipidemi, kemudian tidak begitu pemeriksaan imaging yang ada, dia tidak seperti radio opak yang betul-betul opak. Biasanya betul-betul opak itu adalah batu bilirubinat. Kemudian ada komorbid lain seperti tadi sirosis hati dekompensata dan seterusnya itu kan, atau sirosis hati lah. Itu biasanya batu-batu kalsium. Pada kompleks batu kalsium itu kita tidak memberikan. Pada yang lebih banyak ke batu kolesterol yang kita berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Lutfi, sangat jelas. Jadi kita bisa secara klinis, walaupun secara pasti harus dianalisa batunya, tapi secara klinis kita bisa memperkirakan jenis batunya sehingga kita dapat memberikan terapi sesuai dengan indikasinya. Baik, kembali beralih ke Prof. Rino. Prof. Rino, ini ada kasus menarik. Ada satu kasus pria 56 tahun, hepatitis B diketahui sejak 15 tahun yang lalu. Selama ini tidak ada masalah, tidak mendapatkan terapi. Jadi mungkin hanya carrier saja. Kemudian Agustus 2021 menerima vaksin COVID. 1 bulan kemudian, September 2021, mulai ada gejala mual, lemah, berat badan turun. Kemudian 3 bulan berikutnya sejak divaksin, November 2021, terdiagnosa CA hepar. Meninggal di Maret 2022. Jadi yang jadi pertanyaan yang pertama adalah apakah mungkin timbul CA hepar dalam waktu 3 bulan dari Agustus ke diasumsikan dia sebelumnya sudah diperiksa begitu ya, kecuali kalau pemeriksaan sebelumnya tidak diketahui kapan. Tapi kalau misalnya dia diasumsikan diperiksa pada Agustus kemudian terdiagnosa CA hepar November 2021. Jadi apakah mungkin pemberian vaksin COVID menjadi pemicu progresivitas CA hepar? Silakan. Ya, ini kasus yang menarik ya saya kira ya. Kalau kita lihat dari karsinogenesis atau terjadinya kanker hati, diperlukan waktu yang cukup lama untuk terjadi perubahan menjadi kanker hati. Kanker hati terjadi akibat dari instabilitas kromosom oleh karena radang yang kronik atau terjadi delesi ataupun perubahan pada kromosom akibat dari insersi atau masuknya gen virus hepatitis B. Dan untuk menjadi satu kanker maka diperlukan waktu sampai dengan 25-30 tahun. Dan ini sudah menjadi satu postulat karena memang belum pernah dibuktikan bahwa ada kanker hati yang bisa berkembang dalam waktu beberapa bulan. Sehingga
kalau pertanyaannya apakah bisa terjadi dalam hanya waktu 3 bulan, tentu tidak mungkin. Pasti kanker hati ini sudah berkembang sebelumnya. Makanya masalahnya penyakit hati itu seringkali tidak bergejala, termasuk kanker hati. Jangankan kanker hati yang hanya beberapa sentimeter, kanker hati yang 10 cm saja tidak menimbulkan gejala. Dan karena itu boleh jadi pada kasus ini sebenarnya sudah ada kanker hati, tapi tidak ada gejala sehingga tidak diketahui sebelumnya. Pada saat gejala timbul, memang kondisinya sering sudah lanjut, sehingga antara gejala yang timbul sampai dengan kematian pasien waktunya tidak lagi lama, hanya beberapa bulan. Saya kira barangkali ini yang bisa menjelaskan kasus tersebut, dan hal ini saya kira tidak ada hubungannya dengan vaksinasi COVID ataupun COVID itu sendiri. Ya, jadi unlikely, Prof, ya, untuk terjadinya CA-HEPAR dalam waktu 3 bulan. Ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk terjadinya CA-HEPAR ini memerlukan tahunan, bahkan belasan tahun, Prof, ya. Nah, jadi apakah ada saran, Prof, untuk pasien-pasien dengan hepatitis kronik ini untuk screening CA-HEPAR? Bagaimana, Prof? Ya, memang demikian, Dr. Gunawan. Jadi sangat penting untuk mengetahui apakah di keluarga ini ada yang kanker hati atau tidak, apakah ada yang menderita penyakit hati atau tidak. Kemudian menentukan resikonya tinggi atau tidak tinggi, gitu ya. Jadi kalau di keluarga ada yang penyakit hati, maka sebaiknya kita menganggap diri kita berisiko tinggi untuk terjadinya kanker hati dan penyakit-penyakit hati yang lebih lanjut. Karena itu segera harus dilakukan pemeriksaan yang secukupnya untuk membuktikan ada atau tidaknya hepatitis, terutama hepatitis B ini. Hepatitis B tidak sedikit dalam masyarakat, ya. Dalam masyarakat kita hepatitis B tercatat sekitar 7% dari 260 juta orang rakyat Indonesia, sehingga ada sekitar 18 juta orang di Indonesia yang terinfeksi virus hepatitis B, dan tidak semuanya menimbulkan gejala, bahkan 80% tidak bergejala. Karena itu pertama mengetahui riwayat keluarga itu penting. Kemudian apabila ada sudah jelas ada hepatitis B, maka secara berkala perlu dilakukan pemantauan, monitoring, apakah terjadi perburukan dari kasusnya atau tidak. Kalau belum ada gejala atau juga belum ada perburukan dari kasus, artinya tidak ada peradangan hati, fungsi hatinya masih baik, ya, mungkin 1 tahun sekali cukup untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi apabila sudah jelas ada tanda-tanda kerusakan hati atau peradangan hati, maka terapi harus segera diberikan dan monitoring harus dilakukan lebih ketat, yaitu paling sedikit 6 bulan sekali. Apalagi kalau sudah sirosis. Kalau sudah sirosis, tentu monitoringnya menjadi lebih ketat. Bahkan kalau ada risiko tinggi untuk jadinya kanker hati, monitoring untuk kondisinya sebaiknya dilakukan 3 bulan sekali. Dan kanker hati apabila ditemukan dalam kondisi dini, maka bisa disembuhkan, ya, dengan kemungkinan kesembuhan yang cukup tinggi. Tetapi bila sudah lanjut, tentu seperti umumnya penyakit-penyakit yang lain, maka tingkat keberhasilan terapi semakin rendah. Saya kira demikian secara general, secara umum. Tadi Prof menyampaikan perlu monitoring secara berkala. Yang dimonitor apa, Prof, yang harus diperiksa pada pasien-pasien? Sebenarnya tidak banyak. Untuk yang belum ada gejala dan juga ada tanda-tanda peradangan pada hati, yang diperlukan pemeriksaannya
hanya SGOT, SGPT, dan mungkin sekali-sekali juga dilakukan USG. Begitupun yang yang sudah dilakukan terapi, maka pemantauan SGOT, SGPT setiap 6 bulan sekali, pemeriksaan USG juga penting untuk memeriksa apakah ada kanker hati atau tidak. Jadi sebenarnya pemeriksaannya relatif mudah dan bisa dilakukan hampir di semua tempat saya kira di Indonesia. Tetapi masalahnya adalah apakah pasien mengetahui atau tidak. Ya, terima kasih Prof. Jadi pada kasus ini, kembali pada kasus ini, sangatlah penting untuk melakukan monitoring atau screening hepatocellular carcinoma pada pasien dengan hepatitis B kronik. Jika hepatitis B kronik saja tanpa ada peradangan inflamasi yang berarti bisa dikerjakan dalam setahun sekali intervalnya. Nah, tetapi pada yang sudah lebih berat, apalagi sudah sirosis, bisa dalam interval 3-6 bulan sekali. Jadi kalau melihat timeline terjadinya hepar yang memerlukan waktu belasan tahun, unlikely pada kasus ini divaksin pada bulan 8, kemudian bulan 3 terdiagnosa hepar. Jadi sepertinya ini sudah terdiagnosa, sudah ada hepar sebelumnya, sebelum divaksin. Ya. Karena kalau pada saat November sudah ada gejala mual, lemah, berat badan, artinya sudah cukup besar. Karena biasanya kalau yang tahap awal tidak pernah bergejala. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Kembali ke Dr. Lutfi. Dr. Lutfi, tadi kita sudah bicara mengenai indikasi. Saya ingin menanyakan, apakah ada kontraindikasi untuk pemberian UDCA ini? Ya, baik. Terima kasih banyak. Dr. Begawan, UDCA itu natural, jadi alamiah sebenarnya tubuh kita. Jadi kalaupun ada kontraindikasi, maka mungkin kontraindikasinya lebih banyak terkait dengan hipersensitivitas terhadap obat atau alergi terhadap obat itu sendiri. Dan sekali lagi ini lebih banyak difokuskan ke tipe kolestatik ya, untuk memperbaiki pasase mulai dari mikro sampai dengan pada pasase pada saluran empedu secara keseluruhan. Tapi kalau kontraindikasi absolut saya kira tidak. Demikian Dr. Begawan. Jadi Dr. Lutfi menyampaikan batu selain ada di kantong empedu juga bisa di saluran empedu. Nah, kalau batu di saluran empedu terjadi penyumbatan, obstruksi, apakah UDCA masih boleh diberikan? Ya, baik. Terima kasih banyak. Itu kalau sudah menjadi sumbatan aliran yang sifatnya mekanik, itu harus segera diatasi. Apakah karena batu, itu tidak lagi memberikan manfaat, yang harus dilakukan tindakan IRCP, evakuasi batu, pemasangan, atau karena keganasan misalnya kolangiokarsinoma yang kemudian mengganggu aliran. Itu justru kontraindikasi sebenarnya pada kasus-kasus yang di mana tidak mengakibatkan mengalirnya dengan baik sistem enterohepatik. Karena harus diketahui bahwa bile acid ini, asam empedu ini, garam empedu ini itu masuk dalam sistem enterohepatik. Begitu ada gangguan aliran pada enterohepatik karena obstruksi mekanik, maka tidak digunakan ursodeoxycholic acid. Demikian, Dr. Begawan. Ya, jadi sangat penting sekali untuk kita ketahui apakah pasien ini ada obstruksi biliar atau tidak ya, Dr. Lutfi. Kalau misalnya ternyata ada obstruksi biliar, justru tidak boleh diberikan UDCA. Nah, secara klinis, laboratorium, atau imaging, begitu, apakah kita bisa membedakan mana yang hepatik, mana yang poshepatik begitu? Bagaimana cara membedakannya? Ya, terima kasih banyak, Dr. Begawan. Kalau secara full blown dalam artian pasien ikterus, ikterusnya ini hepatik atau poshepatik atau prehepatik, kan kita melakukan evaluasi. Tapi pencitraan saya kira paling penting di dalamnya. Bisa dengan USG, dan USG itu sangat bagus malah untuk terutama yang intrahepatik. Tapi kalau misalnya melakukan pemeriksaan yang lebih spesifik lagi itu MRCP, magnetic resonance cholangiopankreatografi, sehingga benar kelihatan bahwa memang ada obstruksi di situ. Itu secara pencitraan.
Kemudian kalau secara biokimiawi, itu kita bisa melihat langsung dari bilirubin total direct, itu membandingkan di mana directnya mendekati angka bilirubin, lebih cenderung ke bilirubin total, ini angkanya. Kemudian marker lain adalah alkali fosfatase. Alkali fosfatase kita sudah masukkan dalam rumus tadi, khususnya untuk tipe untuk pada dili. Nah, kalau dili kan tidak full blown, tidak begitu kelihatan. Jadi kita mesti menghitung rumus. Rumusnya menggunakan tadi enzimatic profile enzimatik itu membandingkan antara ALT dengan ALP. Kita gunakan range antara 2 dengan 5. Kalau lebih dari 5 berarti dia parenkimatos. Kalau kurang dari 5 mungkin kolestatik, mungkin mix. Tapi kalau kurang dari 2 maka itu hampir dipastikan bahwa itu adalah tipe kolestatik, dan disitulah memberikan kemanfaatan. Itu untuk mengetahui baik secara biokimiawi, kemudian kalau dari segi klinik umumnya pasiennya gatal, kemudian mudah mengalami hematom, dan seterusnya. Itu pada kelompok yang di mana mengalami kolestatik biasanya mengalami gangguan koagulasi. Saya kira itu beberapa yang kita bisa gunakan secara klinis, laboratorium, ataupun pencitraan. Terima kasih, Dr. Begawan. Ya, terima kasih, Dr. Lutfi. Jadi, kembali kalau kita bertemu dengan pasien yang ikterik, kemudian katakanlah dari riwayat ada batu empedu, jangan serta-merta kita memberikan UDCA. Kita harus pastikan apakah ada obstruksi biliar atau tidak. Karena kalau ada riwayat batu empedu, batu tersebut bisa keluar ke saluran perut dan menyumbat. Kalau sudah menyumbat, justru itu kontraindikasi untuk pemberian UDCA. Untuk mengetahui apakah ada obstruksi tidaknya, secara klinis tadi sudah disampaikan, secara laboratorium, alkali fosfatase gamma GT akan lebih dominan pada obstruksi. Kemudian dari USG juga dapat ditemukan adanya dilatasi biliaris, atau bahkan ditemukan adanya batu yang menyumbat saluran empedu. Nah, jadi jangan langsung memberikan UDCA, pastikan dulu ada obstruksi atau tidak. Jika tidak ada obstruksi, maka dapat diberikan. Terima kasih, Dr. Lutfi. Kalau boleh saya kembali ke Prof. Rino. Prof. Rino masih ada? Oh ya, Prof. Rino. Ya, ini ada yang bertanya mengenai pemberian terapi entecavir dan pemberian antivirus hepatitis B secara umum sebetulnya. Berapa lama pemberian entecavir ini? Jadi pada pasien dengan HbAg positif, dia DNA sudah negatif, OTPT-nya juga normal, tetapi HbAg masih positif terus, dengan HbAg yang masih positif juga. Jadi sebetulnya ini indikasi penghentian terapi pada pasien dengan HbAg positif. Bagaimana, Prof? Masih di mute, Prof? Punten. Ya, memang ini menjadi salah satu masalahnya ya pada pasien dengan hepatitis B yang kronik atau radang kronik dari hepatitis B. Berdasarkan guideline, maka pemberian terapi pada yang HbAg positif harus diberikan sampai terjadi serokonversi, yaitu dari HbAg positif menjadi negatif dan anti-HbE yang negatif menjadi positif. Ini menunjukkan bahwa sudah ada kontrol secara imunologik dari tubuh si pasien terhadap replikasi virus hepatitis B-nya. Dan karena itu kemungkinan terjadinya reaktivasi menjadi berkurang atau menjadi lebih kecil. Dan untuk itu memang diperlukan waktu cukup panjang. Kita lihat dengan terapi 5 tahun saja, maka pemberian seperti entecavir bisa terjadi serokonversi pada sekitar 40% kasus, 40-45% kasus. Dengan demikian masih sekitar 60% kasus yang belum terjadi serokonversi tersebut. Untuk hal ini memang tetap dianjurkan pemberian nukleosida analognya, dalam hal ini entecavir, pada kondisi tersebut, karena ditakutkan terjadinya reaktivasi apabila nukleosida analog tersebut dihentikan, sehingga sebaiknya
entecavir tetap diberikan walaupun sudah sekian lama diberikan terapi tersebut sampai terjadinya serokonversi. Dan ini sudah ada di konsensus ya dalam panduan konsensus nasional kita. Pada HBEG positif, apakah boleh kita hentikan, Prof, kalau sudah serokonversi menjadi negatif, kemudian timbul anti-HBE positif? Ya, apabila sudah terjadi perubahan serokonversi, maka dianjurkan untuk tetap memberikan dahulu nukleosida analognya. Kalau menggunakan entecavir tetap diberikan sampai dengan 1 tahun setelah serokonversi tersebut terjadi, baru kemudian dihentikan. Risiko kalau langsung di stop, maka pada sekitar 60% kasus dapat terjadi kembali reaktivasi lagi. HBV-DNA akan meningkat lagi dan HBAG terjadi yang tadinya negatif menjadi positif kembali dan anti-HBe bisa menjadi negatif. Ya, baik. Jadi pada pasien dengan HBAG positif setelah DNA-nya negatif, GOT-GPT-nya normal, kemudian ditunggu sampai terjadi serokonversi HBAG-nya menjadi negatif dan timbul anti-HBe, kemudian dilanjutkan setahun setelah serokonversi tersebut baru dapat kita hentikan, Prof, ya? Ya. Nah, kalau misalnya yang HBAG negatif, apakah bisa kita hentikan juga, Prof, atau harus seumur hidup? Yang kondisi begini memang kadang-kadang sulit, ya, di mana yang bisa indikator yang bisa dilihat adalah serokonversi HBsAg. Jadi kalau HBsAg-nya menjadi negatif, maka terapi bisa dihentikan. Tetapi kita tahu tadi juga sudah datanya sudah juga ada, serokonversi HBsAg itu hanya terdapat kalau dari entecavir ini pemberian entecavir selama 5 tahun, maka serokonversi HBsAg baru terjadi pada sekitar 2-5% ya, dari kasus-kasus yang ada. Artinya 95% kasus HBsAg-nya tidak menjadi negatif. Dan pada kondisi ini memang ada kemungkinan penggunaan dari entecavir akan diberikan dalam jangka waktu lebih panjang lagi daripada 5 tahun, bisa sampai 10 tahun, bahkan bisa lebih dari 10 tahun, oleh karena belum terjadi serokonversi dari HBsAg. Ya, kalau berdasarkan konsensus, maka kita tetap harus memberikan entecavir-nya sampai terjadinya serokonversi dari HBsAg pada mereka-mereka yang HBAG negatif. Ya, jadi pada pasien dengan HBAG negatif, bila pasien bertanya kapan saya harus terapi, jadi bisa disampaikan sampai serokonversi HBsAg menjadi negatif dari HBsAg yang positif. Jika terbentuk anti-HBs, berarti itu bonus, Prof, ya? Ya. Yang penting serokonversi dari HBsAg dari positif menjadi negatif. Kembali sekarang ke Dr. Lutfi lagi. Dr. Lutfi, ada pertanyaan. Apakah fenofibrat dapat diberikan pada pasien dengan kolelitiasis? Dan apakah UDCA bisa diberikan juga jika pasien ada gangguan fungsi hati? Tadi Dr. Lutfi menyampaikan pasien sirosis juga banyak yang batu empedu. Pasien sirosis ada gangguan fungsi hati. Apakah boleh diberikan UDCA? Ya, terima kasih banyak. Kembali ke yang tadi, bahwa kalau sudah jelas kelihatan batu, maka secara mekanik itu mesti dievakuasi. Nah, sekarang tadi pertanyaannya apa, Dokter Begawan? Yang pertama dulu ya, tadi ada fenofibrat, apakah fibrat kontraindikasi pada pasien kolelitiasis? Ya, kalau fibrat itu kan terkait dengan pada pasien-pasien dengan TG, trigliserida yang tinggi, lebih banyak digunakan di situ.
Kalau terkait dengan batu saluran empedu, saya kira kita tidak berbicara ke situ. Nah, saya kira tidak, Dokter Begawan. Ya. Kemudian tadi yang keduanya, apakah UDCA bisa diberikan pada pasien dengan gangguan fungsi hati? Misalnya tadi kan pasien sirosis, ada batu empedu, apakah kita boleh memberikan UDCA ini? Ini pada pasien penyakit hati ya, pada pasien penyakit hati boleh tidak diberikan. Jadi kalau itu terkait dengan gangguan fasase karena inflamasi, gangguan fasase karena struktur parsial, dalam artian dan itu kan seperti pada PSC, PBC itu bisa sampai penyakit itu berlanjut menjadi sirosis. Dan pada kasus-kasus penyakit hati kronik juga pada beberapa kasus itu bisa digunakan. Makanya tadi saya beberapa sampaikan bahwa dia tidak hanya dalam artian memperbaiki kelarutan atau karena dia hidrofobik sehingga aliran lebih baik, tapi juga dia memiliki properti anti apoptosis, kemudian meregulasi faktor-faktor inflamasi, sitokin inflamasi, di situ punya kemanfaatan. Tetapi sekali lagi kalau misalnya batunya pada batu penyakit hati, pada sirosis hati, maka bukan ke batunya yang menjadi target kita, tapi terkait dengan penyakit hati kroniknya sendiri. Mengingat itu ada properti lain selain dari properti sebagai hidrofilik bile acid pada kasus itu. Saya kira itu, Dokter Begawan. Baik, terima kasih Dr. Lutfi. Saya kira kita sudah sampai di ujung acara. Masih banyak pertanyaan yang masih belum kita bahas, termasuk pertanyaan untuk Dr. Juverdi. Nanti mungkin panitia dapat mengumpulkan pertanyaan ini dan menyampaikan ke Dr. Juverdi, Dr. Lutfi, dan juga ke Prof. Rino untuk dapat dijawab secara email. Baiklah, terima kasih pada Prof. Rino, Dr. Lutfi, dan tadi kepada Dr. Juverdi. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Dr. Lutfi, Prof. Rino, dan Dr. Juverdi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya tutup webinar pada pagi hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama webinar pada siang hari ini atas kerjasama PPHI dengan PT Dexa Medica. Terima kasih kepada seluruh pembicara. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Rino, Dr. Begawan. Dr. Begawan, Dr. Lutfi. Terima kasih. Terima kasih.